Terkadang juga lagu ini tuh bukan mereka nyangkut pautkan sama aku, karena mungkin kisah para pendengar juga ada yang sama seperti itu, ada yang relate juga seperti itu. Ada adegan scene di mana yang menghadap matahari rebahan. Itu Iya, itu. kerjaan Pak Sutradara. Ngapain siang-siang ngadep langit gua? Oh, ngadep itu malam ngeliat bintang ya. Ini ngadep matahari. Ngapain nih mulai sampai dipayung-payungin gitu. Hai K-Lovers, balik lagi di segmen Musik Talk. Tentunya kali ini kita kedatangan pedangdut muda yang punya suara bagus, mukanya ganteng, terus punya fans banyak, apalagi penggemarnya ibu-ibu terutama. Siapa lagi kalau bukan Kak Hari? Halo. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Luar biasa karena baru merilis single terbaru terbaru. ya. Judulnya Kurela kau pilih dia. Aku kan baru tahu juga nih ya Kak, ini tuh ternyata baru dirilis tuh sekitar 1 minggu yang lalu, bener nggak sih? Benar. Dan pendengarnya itu, K-Lovers harus tahu, di YouTube itu udah 500.000 yang ngeplay video lagu itu. Yes. Yeay, keren banget sih. Terus kira-kira perasaan Kak Hari sendiri gimana nih pas ditawarkan untuk menyanyikan lagu ini? Iya, jadi tuh perasaannya seneng karena memang tahun ini aku baru ini ngeluarin single lagi. Udah, fans aku tentunya juga udah pada nunggu banget nih, kapan sih Bang ngeluarin karya, kapan ngeluarin karya baru. Udah kangen banget pengen dengerin Abang nyanyi, dengan suara Abang nyanyi gitu. Udah pengen banget, udah kangen nih begadang untuk apa? Itu nontonin, naikin trending gitu. Udah pada kangen kayak gitu-gitu ya. Jadi alhamdulillah sih ketika dikasih tahu ini kamu bakal dapat single terbaru kamu bakal rilis, dan udah seneng aja sih pokoknya bisa mempersembahkan karya terbaru lagi buat para penggemar dan pecinta dangdut khususnya gitu. Iya, nah ini kan lagunya tuh bertema dangdut klasik ya. Apa yang bikin Kak Hari ini mantep banget buat terima tawaran lagu ini? Iya. Karena kan beda banget ya dari lagu-lagu sebelumnya. Jadi tuh ini tuh sebagai supaya karya aku berbeda aja gitu, dan lagi aku memang penyanyi dangdut klasik ya, jadi pengen karena yang lagu pertama aku itu agak kontemporer, terus yang kedua juga pop Melayu. Nah, pengen lagu yang melo lagi, yang slow gitu ya, dangdut klasik lah pasti gitu. Dan alhamdulillah aku langsung dikasihnya sama pencipta lagu yang memang udah ternama di tanah air ya, Kak Adibal Syahrul, yang kita udah tahu sendiri gimana kalau udah karya beliau pasti orang udah notice, oh ini lagunya Kak Adibal gitu. Nah, jadi ya seneng banget sih mendapatkan lagu dangdut klasik ini, dan gunanya untuk menambah kemampuan cengkok bernyanyi aku aja. Nah, kira-kira kalau dari penulisan lagunya sendiri, Kak Hari ini sempat ada turut serta nggak sih dalam penulisan liriknya? Oh, itu nggak ada. Oh, berarti pure dari Kak Adibal. Aku cuman curhat aja sama Kak Adibal. Curhat terus dibikinin. Nggak, maksudnya Kak Adibal tuh gini, jadi tuh kita itu kan sering ketemu ya, apalagi sebelum aku dapat lagu ini kan aku kompetisi dulu di Dangdut Akademi Asia gitu kan. Nah, jadi beliau kan coach aku, jadi sebelum latihan itu beliau ya cerita-cerita, kumpul-kumpul, kadang cerita tentang gimana Dek setelah ini, gimana ya sharing lah sama seseorang yang Kak Adibal kan orangnya lebih dulu ya di dunia entertain, pasti beliau lebih paham gimana dunia entertain ini dibanding aku gitu. Jadi cerita-cerita itu ternyata dari cerita itu dibuat sebuah lagu, sebuah karya oleh beliau gitu. Nah, itulah kalau kita cerita memposisi pasti pengalaman kita tuh dijadikan sebuah karya dia gitu. Berarti ini emang based on true story-nya Kak Hari ya? Bisa dibilang gitu nggak sih? Bisa dibilang sih begitu ya. Nah, boleh diceritain sedikit gak sih tentang pengalaman serupa dari lagu ini? Ya, maksudnya ya jadi gini, lagu ini tuh memang menceritakan tentang keikhlasan ya. Keikhlasan. Jadi banyak poin sih yang diambil dari lagu ini, bukan hanya tentang hubungan dari tentang percintaan aja ataupun itu. Terkadang kita juga bakal merasakan kekecewaan terhadap pekerjaan, terhadap bagaimana kadang kita ketemu orang yang udah sesuai dengan ekspektasi kita, pengen ekspektasi kita begini, ternyata enggak gitu. Apalagi kadang aku tuh menginginkan sesuatu kayak yang ya Allah tolong dong aku minta ini gitu.
udah dikasih dan ketika mendapatkan itu pasti kita ingin yang baik dong, ingin yang baik kayak contohnya kayak pekerjaan tadi, mungkin job ataupun apalah itu dan nggak sesuai dengan rencana yang kita inginkan gitu ya, kembali lagi ya ikhlas lah guna untuk supaya kita berdamai dengan keadaan gitu. Berarti ikhlasnya ini general ya, bukan Iya, tentang soal betul. percintaan aja. Terus kalau dari liriknya sendiri itu kan ada yang ngena banget ya, Iya. apalagi yang bagian rap itu kan kesannya kayak kalau kamu pilih dia cintai dia aja. Iya gitu. Kira-kira ada nggak sih makna tersirat yang pengen banget Kak Hari ini sampein banget ke pendengar gitu? Jadi makna tersirat dari lagu ini tuh ya terkadang balik lagi kita kan bisa berhak untuk mencintai siapa aja ya gitu. Jadi terkadang kita udah pengen nih suatu hubungan berjalan mulus aja gitu. Tapi ada beberapa faktor yang kadang memang mempengaruhi hubungan itu sampai tidak jadi. Iya betul. Gitu mungkin. Ya udah, begitulah. Berarti intinya diikhlasin aja. Betul. Kalau dari sepanjang lagu itu kira-kira ada nggak sih best lirik menurut Kak Hari sendiri? Dan kenapa tuh alasannya? Ya, yang best lirik banget itu aku suka banget di bagian ref sih. Karena di ref itu memang bagian titik ikhlasnya seseorang ketika menyanyikan lagu itu. Nah lagu ini kan katanya diberitakannya disangkut pautin sama Kak Putri kemarin ya. Kira-kira tanggapan Kak Hari sendiri terkait berita yang beredar itu gimana nih Kak? Seperti biasa, saya mah sudah biasa digitu-gituin ya, maksudnya disangkut pautkan yang kayak gitu, dikait-kaitkan seperti ya. Terkadang juga lagu ini tuh bukan mereka nyangkut pautkan sama aku, karena mungkin kisah para pendengar juga ada yang sama seperti itu, ada yang relate juga seperti itu. Jadi kalaupun memang mereka mengait-kaitkan aku sama Putri, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Yang penting aslinya enggak gitu. Oh aslinya enggak? Aslinya enggak. Tapi sempet ngerasa kesel nggak sih pas disangkut pautin gitu? Padahal kan aslinya enggak ya Kak? Sebenarnya tuh nggak kesel sih, cuman terkadang membaca komentar orang yang kadang sok tahu itu ada rasa keselnya. Tapi maksudnya kalau misalnya komentarnya menggunakan bahasa yang lebih baik atau bahasa yang santun, aku nggak biasa aja. Tapi kadang-kadang mereka tuh menggunakan bahasa yang kadang merendahkan atau juga membuat ya bikin kesal aja. Gimana kalau kita direndahkan orang terus yang apalagi orang yang kalian tuh nggak tahu gimana aslinya, tapi kalian sok tahu dan kalian ngomen dengan bahasa yang sampai memang kasar dan sampai ngerendahin orang tuh, itu sih yang kadang bikin kesel gitu. Terus kemarin kalau boleh tahu kenapa nih Kak nggak datang ke acara? Biar meluruskan juga mungkin para fansnya mau tahu alasan Kak Hari secara Jadi aku langsung ngelurusin gini. Waktu itu sebelum acara Putri ini Putri itu udah ngomong, aku sebenarnya jadi groomsman-nya Putri, ya gitu. Jadi aku bilang, Putri abang belum tahu ya, karena abang lagi ada rencana mau umroh setelah Lebaran, aku bilang gitu. Jadi abang belum tahu nanti bakal ngasih tahu atau enggak, ngabarin atau enggak gitu, bakal datang atau enggak gitu. Nah setelah itu ternyata umrohnya di cancel nih karena aku ikut kompetisi DA Asia. Umrohnya itu sebenarnya pas DA Asia, meetingin lagi habis Lebaran. Setelah Lebaran, setelah Lebaran ini ternyata tanggalnya belum ada yang cocok juga. Jadi ada beberapa faktor juga, jadi umrohnya di cancel. Nah kemudian aku dapat job syuting sinetron waktu itu. Syuting sinetron, aku bilang Putri, jadi nggak bang, gimana? Pergi nggak bang? Abang nggak tahu nih Putri, karena jadwal sinetron ini nggak tahu sampai kapan, bilang. Jadi takutnya nanti Putri udah ngasih abang iyain, tapi jadwal sinetron masih jalan. Nah ternyata sinetronnya nggak bungkus dong. Tapi kemudian masuklah pekerjaan job of air di Jambi pas tanggal pernikahan itu. Nah jadi itulah makanya aku nggak hadir di acara pernikahan Putri. Berarti gitu. bukan karena sakit hati ya? Bukan karena sakit hati, enggak ada sakit hati. Nggak ada sakit hati, malah seneng ya? Iya malah seneng deh, happy banget gitu.
Siapa tahu mungkin nanti ada rezeki dan jodohnya mungkin Hari bisa ke sana. Kalau kita ngomongin lagunya lagi nih Kak, kan kalau dilihat dari MV-nya itu pemandangannya beneran bagus banget ya. Kalau nggak salah itu di daerah Purwakarta. Ya, Purwakarta. Kira-kira apa sih yang bikin Kak Hari ini setuju gitu buat ngambil shoot MV-nya di situ? Iya. Jadi lagu ini kan temanya camping ya. Temanya emang iya, camping? temanya emang camping. Jadi kalau camping kan itu pasti di alam terbuka. Iya. Nah dan juga ini syuting perdana aku di outdoor karena single aku yang udah itu syutingnya di yang sendiri ya, syutingnya di indoor terus. Nah pas outdoor ini dapatlah lokasi di syuting di Purwakarta. Agak jauh sih, agak jauh banget karena agak effort, apalagi syutingnya di bulan puasa ya. Terus dan aku lihat pemandangannya bagus banget, sesuai sama konsep sama yang dibangun oleh Karizaldi, itu sutradaranya. Dan aku semuanya suka banget, memang udah suka aja sama konsep yang udah dikasih Karizaldi dan sesuai sama konsep yang udah dikasihin label gitu. Dan hasilnya juga keren banget sih, dan aku suka banget pemandangannya. Berarti itu ya alasannya emang karena Iya, pemandangannya. dan pengen syuting di outdoor. Terus kira-kira kan tadi itu syutingnya selama bulan puasa ya. Nah, ada nggak sih struggle lain selain di bulan puasa itu mungkin pasti perlu kesabaran ekstra kan? Kira-kira ada cerita di baliknya nggak? Ada. Apa tuh, boleh diceritain Jadi tuh nggak Kak? kita jalan itu jam 1 pagi. 1 pagi? Jam 1 pagi dari Jakarta. Wow. Bersama rombongan, dan kita sahur di rest area. Terus kita jalan lagi, selama perjalanan itu kita gibah aja di mobil. Gibah? Padahal lagi puasa itu ya? Enggak, itu masih jam sahur. Oh iya, masih jam sahur. Maksudnya lagi bulan puasa. Iya, maksudnya ya kan kayak Angel ya. Gibahin apa tuh? Gibahin apa tuh? Banyak yang kita gibahin, jadi itu cukup jadi rahasia kita ya kayak Angel ya. Jadi selama perjalanan itu rencana pengen tidur, istirahat, enggak, sampai kalau kasih kita gibah, sampai kita masih jam sahur, ketika udah imsak baru kita berhenti. Oh, berhenti. Gitu. Berarti itu cerita menariknya. Iya, nah, terus lokasi syutingnya itu ternyata nggak semulus itu. Mendaki gunung, lewati lembah gitu kan. Pas kita lewat jalan tanah, terus lewat hutan lagi masuk, terus aku bilang, wah ternyata ini di dalam setelah perjalanan banyak itu ada kehidupan juga di masuk lagi ke dalam itu ternyata banyak penduduknya gitu loh. Masuk terus sampailah ke lokasi. Awal-awal enak nih syutingnya, adem banget ya, adem karena masih pagi ya, adem banget. Oh kalau kayak gini mah enak syuting ya, enak ya syuting bulan puasa nggak kerasa nih pasti. Ketika udah masuk jam 10 ke atas, wah itu luar biasa. Mataharinya menusuk sampai ke ubun-ubun, apalagi itu lapangan luas, nggak ada pohon sama sekali. Memang rumput, terus pegunungan, tapi itu nggak ada sama sekali pohon di lapangan itu. Sampai bapak-bapak dibilang, Pak ini baru jam 10 udah panas gini, kalau jam 11 jam ke atas lagi itu lebih menggigit lagi panasnya. Nah, terus ada adegan scene di mana yang menghadap matahari rebahan. Itu kerjaan Pak Sutradara. Ngapain siang-siang ngadap langit? Oh ngadap langit itu malam ngeliat bintang ya, ini ngadap matahari, ngapain nih sampai dipayung-payungin gitu. Tapi demi hasil video yang bagus kita ngikutin aja kata Pak Sutradara kan. Ngikutin arahan. Itu tuh mata udah kayak, terus nambah lagi nih adegan, ayo kita rebahan lagi. Ada yang adegan yang buka mata, yang cuma secipit itu ngadap matahari juga. Makanya matanya kecil karena ngadap matahari. Itu ngadap matahari juga. Nah, itu udah tenggorokan udah kayak gersang banget ini ya Allah, karena karena selama syuting itu yang bertahan puasa hanya 2 orang. Termasuk aku. Oh, berarti nggak batal puasanya. Selebihnya alhamdulillah mereka minum. Kalau si Asya dia lagi berhalangan, lagi lampu merah. Terus dia minumnya depan aku lagi. Ya ampun. Enak banget, makanya jadi kayak nambah pahala juga sih gitu. Nah, terus yang adegan yang pakai baju merah itu energi aku sudah tinggal 20%. Makanya pas di Angel kan ngerevisi terus kan video, tangan lu nggak bisa dilebar-lebarin lagi. Kayak itu gue udah lemas banget, apalagi dibilang nanti kita ngambil lagi ada di kita itu kan sampai dekat pabrik ya kayak lokasi itu ya. Maksudnya pokoknya ada jalanan batu yang tinggi, terus ada batu-batuan juga. Itu tuh juga
panas. Terus nanti kita ambil lagi di situ. Tambah lemas dong aku kayak ini tenaga udah kagak ada lagi, cuman ya udah deh. Tapi alhamdulillah selesai juga akhirnya. Cuman terbayar dengan hasil video klip yang sangat estetik karya Rizaldi gitu. Sampai 500.000 loh baru seminggu, keren banget. Dan aku ngelihat video itu bagus dan keingat hausnya. Keingat haus. Iya, ingat haus. Sampai sekarang masih kebayang tuh Masih kebayang hausnya selama syuting video klip ini. Emang itu berarti start syutingnya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Start syutingnya itu jadi kan kita ada ngambil api unggun ya. Api unggun di depan, berdiri duduk di depan api unggun itu sekitar jam 3 pagi itu kita udah start. Tapi belum pakai yang video model-model, cuma ngambil aku duduk ngadep api unggun dan itu juga panas banget ke depan. Terus ada, kok nangis? Bukan nangis, nih asap masuk. Bukan nangis, ini asap masuk mata. Berarti sampai sore tuh? Sampai siang, jam 1 kayak kita selesai jam 1 Menusuk siang. banget ya, beneran kebayang banget sih matahari. Udah ya, udah syuting bulan puasa, gue nggak mau lagi syuting bulan puasa. Nah, kalau membangun chemistry sama Kak Asya sendiri gimana nih? Oh, sama Asya sih aku nggak terlalu sulit ya untuk membangun chemistry sama Asya karena sebelum itu aku sudah syuting FTV sama dia selama pas untuk syuting bulan puasa gitu. Jadi di situ kenal sama Asya gitu. Waktu itu kita kebingungan jadi model video klipnya belum dapat siapa ya yang model video klip ini yang cocok untuk dibawa untuk syuting video klip ini. Ya udah aku kenal Asya, langsung aja hubungan Asya, kebetulan Asya jadwalnya ada, langsung aja gitu. Nah, kira-kira kan di musik videonya itu ada bagian set kaca-kaca itu ya. Itu kira-kira ada makna tersendirinya gitu nggak sih, buat Kak? ngaca aja. Oh, buat ngaca aja berarti emang. Nah, aku nggak tahu ya itu kaca buat apa ya sama Kak Rizaldi. Yang jelas itu dari sebagian konsep dari Kak Rizaldi aja. Sambil aku gunain gimana makeup aku udah bagus nggak? Oh, udah aman belum ya? Lebih struggle selama pembuatan lagunya, yang proses rekaman itu, atau pas syuting MV-nya itu sendiri, Kak? Kalau menurut Kak Hari sendiri nih? Struggle-nya sih tidak yang terlalu yang gimana ya. Alhamdulillah semuanya dilancarkan. Cuman kalau untuk head pick-nya banget itu ya pada saat syuting sih. Karena lokasinya tuh jauh gitu. Terus kita nggak bawa rombongan naik mobil yang gede. Untung aja jalan tuh nggak becek gitu. Jadi cuma ya goyang-goyang biasa gitu. Oke, kira-kira setelah ini bakal ada project terbaru lagi nggak sih, Kak, dari Kak Hari? Ada fansnya siap-siap. Ada, kalian tunggu aja nanti project-project aku bersama 3D Entertainment. Oke, nah itu dia tadi cerita dari Kak Hari terkait single terbarunya. Mungkin Kak Hari bisa langsung promosiin aja, bisa didengerin di mana lagunya? Iya, buat semua para penggemar Hari dan semua masyarakat Indonesia, terutama untuk pecinta dangdut, jangan lupa selalu dengerin lagu terbaru aku, Kurela Kau Pilih Dia, di channel YouTube 3D Entertainment, atau juga kalian bisa dengar di platform musik kesayangan kalian. Jangan lupa streaming terus.